Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil hari ini mengajak kita merenungkan identitas kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah. Bukan hamba karena terpaksa, tetapi hamba karena memilih untuk mengasihi dan melayani. Injil yang kita renungkan tadi berbicara tentang kerendahan hati sebagai hamba Allah, sikap hati dalam pelayanan dan hidup yang memuliakan Allah. Dalam gereja Katolik, gelar pertama dalam proses kanonisasi adalah hamba Allah. Mengapa bukan langsung santo atau santa? Karena gereja ingin menegaskan bahwa kekudusan tidak dimulai dari prestasi manusia, bukan juga dari popularitas, bukan dari kekayaan, bukan dari jabatan, tetapi dari kerendahan hati di hadapan Allah. Orang kudus bukanlah orang yang merasa dirinya hebat, tetapi orang yang tahu bahwa hidupnya hanyalah alat di tangan Tuhan. Saudara-saudari, dalam hidup beriman, ini menjadi koreksi bagi kita. Seringkali kita melayani tetapi diam-diam ingin dihormati. Kita bisa berbuat baik atau kita berbuat baik tetapi berharap dipuji. Kita terlibat dalam karya gereja tetapi ingin diberi posisi. Hari ini Tuhan bertanya pada diri kita, apakah kita melayani karena cinta kepada Tuhan atau demi kepentingan diri kita sendiri. Yesus tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Dunia sekarang sering mendorong mentalitas apa untungnya untukku. Bahkan dalam pelayanan, banyak yang mudah tersinggung, kecewa, mundur hanya karena tidak dihargai atau tidak dianggap. Padahal seorang hamba sejati tidak sibuk mencari penghormatan. Ia bukan berfokus menerima tetapi memberi. Ia bukan menuntut hak tetapi setia pada tugas. Seorang hamba melayani dengan syukur karena sadar kesempatan melayani adalah anugerah. Ia tidak menjadikan pelayanan sebagai panggung tetapi sebagai jalan menuju surga. Saudara-saudari, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Bukan untuk menghina diri sendiri, tetapi untuk menyatakan semua yang kita lakukan hanyalah tanggapan atas rahmat Allah. Kita bisa bernapas, bekerja, hidup, dan melayani, semua karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Maka pelayanan adalah bentuk ucapan syukur, bukan cara mencari pujian. Dalam hidup beriman, hal ini berarti ketika kita memberi, jangan menghitung berapa banyak jasa kita. Ketika kita mengampuni, jangan mengingat-ingat kesalahan orang. Ketika kita melayani, jangan berharap imbalan. Ketika kita berkorban, jangan bersungut-sungut. Saudara-saudari, dunia sudah cukup penuh dengan orang yang ingin menjadi tuan, tetapi kekurangan orang yang mau menjadi hamba Kristus. Dunia sudah penuh dengan orang yang mengejar kekuasaan, tetapi kekurangan orang yang mau mendengarkan kehendak Tuhan. Hari ini Yesus berkata kepada kita, barang siapa ingin menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Maka marilah kita memeriksa hati kita, apakah kita melayani untuk Tuhan atau demi diri kita sendiri? Apakah kita setia meski tidak dipuji? Apakah kita rendah hati mengakui bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa? Semoga kita menjadi hamba yang setia,
yang bekerja bukan untuk sorak manusia, tapi untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.